Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi dan tanpa terasa di hadapan kita sudah ada tubuh dan darah Yesus yang akan kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita sudah masuk di minggu pertama dari bulan November, ya, sudah dekat. Dan tema di bulan November ini, karena kita semua siap untuk menyambut kedatangan Juru Selamat, Natal sudah dekat, ya. Jadi tema bulan ini adalah apakah kita siap untuk menyambut Sang Raja itu. Ya. Hari ini saya mau bagikan untuk kita semua, kita mau belajar sama-sama tentang kesiapan daripada diri kita. Saya bertanya dalam judul ini, apakah saudara siap untuk itu? Ya. Peristiwa Natal sudah terdengar di mana-mana. Ya. Di saat-saat ini dunia sudah mulai membicarakan, mempersiapkan pesta Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang sudah dinubuatkan Nabi Yesaya yang jauh sebelum Yesus datang. Nabi Yesaya sudah katakan itu. Ya. Dia katakan dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima, dia bilang begini, Yesaya 9 ayatnya yang kelima, di media depan tidak dibukakan. Ayatnya yang ke-6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu, ini sebelum Yesus datang. Dan ini sudah digenapi dengan kelahiran Yesus. Ya. Ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Nah pagi ini saya mau tanya untuk kita semua yang ada di sini. Penting enggak kita rayakan Natal ini? Karena Yesus sendiri tidak pernah menyuruh kita. Kalau kita lihat dalam Alkitab itu Yesus tidak pernah menyuruh atau memerintahkan kita untuk merayakan ulang tahunnya. Penting enggak untuk kita rayakan perayaan Natal? Menurut saya ini sangat penting, ya. Menurut saya ini sangat penting. Karena apa? Lewat perayaan Natal kita memproklamirkan kepada dunia bahwa Tuhan kita pernah datang sebagai manusia. Dia pernah turun dalam diri bayi Yesus yang lahir di Bethlehem, ya. Yang lahir di Bethlehem oleh keluarga Yusuf dan Maria. Kita harus memproklamirkan ini kepada dunia. Dan di saat itu dunia digemparkan oleh 3 orang yang datang dari timur. Ya. 3 orang majus yang datang cari dia dengan tanda-tanda alam. Yang alam beritahu bahwa telah lahir seorang raja. Mereka cari Yesus untuk apa? Untuk sembah dia. Dan mereka datang tidak kosong, mereka membawa persembahan untuk dia. Ada mazmur dan kemenyan. Bapak Ibu, ini adalah harta-harta yang termahal, yang sangat berguna pada saat itu. Mereka datang bawa pada Yesus. Jadi perayaan Natal menurut saya ini sangat-sangat penting ya untuk kita bisa memproklamirkan ini kepada dunia. Tapi ada hal yang lebih penting daripada itu yang perlu kita cermati ya. Sebab di dalam kitab Yohanes 14 ayat 2 dan 3 ini Yesus janji. Yesus bilang, Yohanes 14 ayat 2 ayatnya yang kedua. Ya, dia janji bahwa dia akan datang untuk menjemput kita. Dia bilang begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Lalu ayatnya yang ketiga dikatakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Berarti dia akan datang kembali kalau tempat itu sudah
tersedia untuk kita, sudah ada untuk kita. Bapak Ibu, peristiwa kelahiran Yesus ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ya. Peristiwa kematian Yesus juga sudah terjadi. Peristiwa kebangkitan Yesus sudah terjadi dan proses kenaikannya ke surga juga sudah terjadi. Ada satu hal yang dia janjikan yang belum terjadi, yaitu kedatangan dia yang kedua kali. Ini yang paling penting, dia janji dia akan datang untuk kedua kalinya. Lalu dia bilang begini, aku datang segera. Yohanes menulis ini di Wahyu 3 ayat yang ke-11. Ya. Dikatakan begini di Wahyu 3 ayat yang ke-11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Peganglah apa yang ada padamu. Lalu di zaman Rasul Paulus, menjelang Rasul Paulus akan balik ke surga, akan pulang, dia tulis dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dia bilang begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang rindu akan kedatangannya. Ya, 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Multimedia kalau bisa cepat ikuti saya ya. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Nah, saudara, kita semua harus tahu ini dengan benar. Bahwa kelak kalau Yesus datang, dia bukan lagi sebagai bayi Natal. Dia tidak datang lagi sebagai seorang bayi. Tapi dia akan datang sebagai seorang raja di atas segala raja. Seorang hakim yang adil, yang kuasa dan kemuliaan ada pada dia. Nah bagaimana atau kapan hal ini terjadi? Ini yang penting kita harus tahu. Kapan dia kembali untuk kedua kali. Dan Tuhan kita ini sangat luar biasa. Dia sudah menyampaikan rahasia besar ini kepada orang percaya. Dia sudah kasih tahu, malah dia sudah mempersiapkan dasarnya. Bagaimana waktu dia datang. Kita lihat sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, ini kata seorang malaikat. Ya, waktu itu, waktu dia naik ke surga, murid-muridnya ini melihat ke langit, dikatakan begini. Malaikat bilang begini, ya. Malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, murid-murid Yesus di saat itu, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Bapak Ibu lihat, dia terangkat kemana? Ke surga. Jelas Tuhan kita pergi ke surga. Jadi bukan tempat lain. Ya. Dia yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti proses kedatangan Tuhan, dia sudah kasih tahu sama murid-muridnya, malaikat yang bilang. Proses datangnya sama seperti proses dia naik. Dia sudah kasih tahu sebelumnya. Ya. Seperti itu. Dia akan naik, prosesnya sama seperti dia naik ke surga. Jadi di sini kita lihat ada suatu kepastian bahwa Tuhan kita naik ke surga, itu pasti. Ya. Yang kedua, cara datangnya sama seperti cara dia pergi. Sudah dikasih tahu malaikat. Dan siapa yang bisa menyaksikan dia datang? Sudah dikasih tahu. Yang bisa menyaksikan kedatangan Tuhan cuma murid-muridnya. Cuma murid-murid Tuhan. Saudara, kalau saudara mau menyaksikan Tuhan datang kedua kali, pastikan saudara adalah murid Yesus. Ya. Harus saudara pastikan bahwa saudara ada murid Yesus. Yang kedua, gereja harus siap. Saudara dan saya harus siap. Harus ada satu umat yang layak, umat yang berkenan bagi Tuhan. Dan dasarnya, fondasinya ini dia sudah bentuk. Yesus sudah bentuk. Ya, kita lihat sama-sama Matius 16 ayat 18 dan 19. Ini suatu peristiwa pada saat Yesus dan murid-muridnya ada di Kaisarea di Filipi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Kata orang di luar sana, kata dunia, siapakah anak manusia ini? Siapakah aku ini? Lalu murid-muridnya bilang, ada yang katakan engkau adalah Elia. Ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang engkau adalah Yeremia. Ada yang bilang engkau adalah salah satu nabi. Ini kata orang-orang di sana. Bapak Ibu kalau saat ini Bapak Ibu keluar dan tanyakan ke dunia orang-orang di luar sana. Siapa itu Yesus?
Pasti jawabannya seperti ini. Oh dia utusan Tuhan. Oh dia nabi. Dia salah satu nabi. Oh dia Nabi Isa Al-Masih. Itu pasti kata dunia seperti itu. Tapi waktu ini, waktu murid-muridnya menyampaikan apa kata dunia terhadap Yesus, Yesus tidak komentar apa-apa. Dia diam. Saya Bapak Ibu kemarin, saya keasikan nonton di media, di YouTube, ada debat antara orang-orang Kristen dan orang-orang di luar sana mengenai siapa itu Yesus. Siang-siang saya nonton, terus saya keasikan nonton itu. Karena saya nonton, saya tertarik, saya bilang begini, yang menyaksikan Yesus itu nabi, itu orang luar ya, dunia yang menyaksikan itu. Guru-guru agama dari seberang dan menerangkan tentang Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Saya bilang alangkah bodohnya mereka ya. Karena ini 2000 tahun yang lalu Yesus sudah tahu apa kata dunia. Tapi dia tidak komentar tentang itu. Dia tidak mau pusing orang bilang dia apa. Dia tidak kasih respon apa-apa. Alangkah bodohnya orang-orang ini. Yesus sudah tahu kok apa kata dunia seperti itu. Tapi yang Yesus respon adalah pengakuan daripada murid-muridnya. Waktu itu dia tanya pada mereka. Dia tanya pada mereka, pada murid-muridnya. Menurut kalian siapakah anak manusia itu? Siapakah aku ini? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias itu yang diurapi. Petrus berdiri dan Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi. Ini Yesus respon terhadap jawaban ini. Ya. Ini pengakuan daripada murid-murid, pengakuan dari orang percaya. Kita lihat ada perbedaan besar antara pengakuan murid-muridnya dan pengakuan daripada dunia. Lalu apa kata Yesus? Yesus merespon ini. Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ini pengakuan. Jangan kita lihat orangnya Petrus, tapi bagaimana pengakuannya Petrus. Dan ini gereja didirikan atas pengakuan ini. Sekarang ini kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya, punya pengakuan yang sama seperti Petrus, disinilah dasar gereja berdiri. Karena ayat ke-18 dia bilang begini, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, engkau adalah Petra. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Saat itu Simon alang-alang diganti namanya dengan Petrus, batu karang. Yang selalu diombang-ambingkan, yang selalu tidak bisa pegang kata-katanya. Ikut ke sana, ikut kemari, itu alang-alang Simon. Yesus bilang hari ini engkau adalah batu karang yang teguh. Karena di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku yang alam maut tidak menguasainya. Ini pengakuan dari Petrus, bagaimana pengakuan dari Bapak Ibu dan saya. Apakah kita mau tetap seperti alang-alang atau kita mau seperti Petra, batu karang yang teguh. Mengaku dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena respon daripada Yesus ini sangat jelas, di atas batu karang ini aku akan mendirikan umat. Ini cikal bakal gereja berdiri Bapak Ibu. Lalu ayat yang ke-19 dia bilang begini, kalau menurut saya ini bonusnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kalau seseorang dikasih kunci berarti kasih otoritas. Kasih hak untuk masuk. Berarti setidaknya dia akan bilang Petrus ini kunci kerajaan loh. Kalau kamu mau pergi silakan. Ya. Saya lebih nyata lagi ya, konkret lagi ya. Kalau seandainya saya tuh punya rumah atau apartemen di Jakarta, lalu Pak Guyup datang pada saya, Pak Gem, saya izin besok saya mau ke Jakarta. Oh siap Pak Guyup, dalam rangka apa? Saya ada diundang khotbah di sana. Oh bagus, Pak Guyup, ini kunci apartemen saya, Pak Guyup tinggal di sini aja. Tidak mungkin Pak Guyup ambil kunci apartemen saya, baru Pak Guyup tinggal di hotel. Dia sudah dikasih hak untuk tinggal di apartemen saya. Lewat satu pengakuan, untuk bisa ada kuncinya yang saudara pegang. Ya. Ini bonus yang Tuhan berikan untuk kita.
Di sini kita lihat cikal bakal gereja lahir, ya. Fondasi di mana umat Tuhan berdiri. Tapi iblis itu tidak tinggal diam, ya. Namanya ini si jahat tetap jahat aja. Dia tidak tinggal diam, dia mulai kacaukan, dia bikin rencana besar ini supaya gagal. Dia mulai menebarkan apa? Ranjau. Yang kemarin kita sudah bahas banyak tentang ranjau ketakutan, ranjau iri hati, kesombongan, itu dia mulai tebarkan itu. Dan ini keinjak oleh Petrus. Pada waktu Yesus masuk dalam penderitaan, Petrus keinjak ranjau ini, ranjau ketakutan. Pada waktu perempuan Yahudi tanya, engkau ada bersama-sama dengan orang ini? Petrus bilang tidak, aku tidak kenal dia. Petrus menyangkal Yesus. Nah, apakah waktu itu Yesus lihat dia, Yesus marah? Yesus cuma senyum aja. Karena Yesus sudah kasih tahu dia sebelumnya. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Petrus bilang, enggak mungkin, enggak. Sekalipun aku mati, aku harus mati bersama engkau. Waktu dia cuma keinjak ranjau ketakutan, ditanya oleh seorang perempuan Yahudi. Engkau pasti bersama-sama dengan orang ini. Oh, tidak, aku tidak kenal dia. 3 kali. Petrus menyangkal Yesus. Untuk apa? Untuk kacaukan hubungan. Supaya mungkin Yesus akan marah sama Petrus dan janji itu batal. Ini tebar, ini yang iblis tebarkan, iblis sebarkan ini, ranjau-ranjau seperti ini. Saudara, sebagai manusia pantaskah Yesus marah? Pantas. Sudah diangkat dari penjala ikan jadi penjala manusia. Kok tidak tahu diri? Tapi apakah Yesus marah? Pada waktu Yesus bangkit, Yesus cari murid-muridnya. Hari ketiga dia bangkit, dia cari murid-murid. Dia ketemu Petrus. Apakah dia marah Petrus? Bukan untuk dimarahi. Dia tidak omelin sama Petrus. Karena dia ingat apa? Ada janji besar di Kasaria itu. Itu harus terlaksana. Dia cari Petrus untuk pulihkan Petrus. Untuk Petrus kamu harus insaf. Kamu harus tahu akan janji besar itu. Kamu adalah batu karang. Karena waktu itu apa? Petrus sudah kembali kepada habitatnya. Dia sudah kembali sebagai nelayan. Ya. Dia sudah kembali. Dan Yesus tahu itu. Waktu Yesus ketemu sama Petrus. Ya. Waktu Yesus ketemu sama Petrus. Dia tidak marahi Petrus sama sekali. Dia tidak ngomelin Petrus sama sekali. Kita lihat Yohanes 21 ayat yang ke-15. Ini pertemuan antara Petrus dan Yesus. Ya. Yesus panggil dia Simon. Karena dia sudah kembali ke habitatnya. Yesus bilang, Simon anak Yohanes, bukan lagi Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang sangat sakit kalau orang berdosa. Kalau orang sudah berbuat baik sama kita, lalu kita pun berdosa sama dia. Lalu Yesus datang tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini pertanyaan yang sangat dalam, yang rasanya tertusuk sampai ke sumsum. Sakit sekali. Yesus tanya 3 kali sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yang ketiga kali, Petrus nangis. Sedih hati Petrus. Lalu Petrus bilang apa? Engkau tahu Tuhan, aku sangat mengasihi engkau. Ketiga kalinya Petrus tahan. Petrus sedih sekali. Ya. Yesus cuma bilang apa? Gembalakanlah domba-domba. Pengakuan Petrus ini sebagai pengakuan pemulihan. Dia harus dipulihkan karena janji besar di Kasaria itu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan umatku yang alam maut tidak menguasainya. Gereja harus berdiri di atas fondasi ini. Di sini juga Bapak Ibu kita lihat masalah pengembalaan. Masalah jadi gembala. Ya, ini tidak sembarangan. Ya. Orang yang cinta Tuhan, yang kasihnya sepenuhnya pada Tuhan. Kasih merupakan dasar pengembalaan. Ya. Pengembalaan itu bukan mengambil, tapi memberi. Bukan kita ambil dari orang, tapi kita harus memberi pada orang. Lalu Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Selama 40 hari baru dia naik ke surga. Bapak Ibu 10 hari setelah dia naik ke surga, Roh Kudus turun melawat mereka di loteng Yerusalem. Untuk apa? Untuk memperlengkapi mereka dengan power of God. Kuat kuasa Allah. Dan mulailah gereja berdiri. Itu gereja mula-mula berdiri. Pada waktu Petrus bangkit untuk berkhotbah, 3.000 orang langsung bertobat.
Orang berbalik semua cari Tuhan. Gereja mulai berdiri. Ya. Dan saat ini begitu banyak gereja yang tumbuh ya Bapak Ibu. Dan semua cinta Tuhan, semua percaya kepada Tuhan. Semuanya rindu akan kedatangan Tuhan. Lalu Yesus memberitahu aturan-aturannya. Aturan di surga itu seperti apa? Aturan di surga seperti apa? Saudara, pagi ini saudara harus tahu ini. Gereja seperti apa saja? Atau siapa-siapa saja, kalau bicara gereja adalah bicara pribadi kita ya, masing-masing. Siapa-siapa saja yang mendapat bahagian dalam pesta perkawinan anak domba, kelak kalau Yesus datang. Pada waktu Yesus datang, siapa-siapa yang bisa ikut dalam pesta perkawinan anak domba itu. Ini yang paling penting, gereja yang siap. Gereja yang siap, itulah apakah saudara sudah siap untuk itu? Itulah hari ini kita belajar, are you ready? Apakah saudara siap? Aturannya seperti begini, Yesus kasih aturannya di Matius pasal 25. 25 ayatnya yang pertama. Matius pasal 25 ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa dia memberikan suatu perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya lalu pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antara gadisnya adalah 5 di antaranya bodoh dan 5 adalah bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh ini membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana ini mereka membawa pelita dan juga membawa minyak dalam budi-budinya. Tetapi karena mempelai ini lama tidak datang, maka tertidurlah mereka semua. 10 gadis ini tertidur. Lalu waktu tengah malam, terdengarlah suara berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, ke-10 bangun untuk mempersiapkan pelitanya. Lalu gadis-gadis yang bodoh ini berkata kepada yang bijaksana, berikanlah kami sedikit minyak, karena pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup bagi kami dan bagi kamu. Pergilah ke tempat jual minyak itu untuk beli. Dia suruh gadis-gadis yang bodoh ini pergi membeli minyak di tempat penjual minyak. Akan tetapi waktu mereka pergi, datanglah mempelai laki-laki dan mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, ini gadis-gadis yang bodoh itu, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah pintu, kami pintu. Tapi tapi ia menjawab, sesungguhnya aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu, ini sangat sakit buat kita ya, terutama orang-orang yang ada dalam pelayanan. Kalau Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Ayat yang terakhir, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, ini perikop ini, pembacaan Alkitab ini, saya sudah mengkhotbahkan ini beberapa kali, mungkin 5 atau 6 kali tentang ini. Tapi Tuhan selalu memberikan pengertian yang baru, pengertian yang lain. Dan kali ini Tuhan katakan untuk saya begini, Roh Kudus membimbing saya begini, dia kasih pengertian seperti ini ya. Bahwa iman seseorang itu tidak bisa dibagikan untuk orang lain. Saya tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan itu istri saya Tuhan, saya jamin dia Tuhan. Nanti kalau dia mau masuk surga Tuhan tiketnya di saya, enggak bisa. Itu anak saya Tuhan, saya jamin dia Tuhan untuk masuk surga, enggak bisa. Masing-masing berdiri untuk dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ini enggak bisa dibagikan. Iman masing-masing tidak bisa dibagikan. Masing-masing dengan mahkotanya. Ya. Saya tahu pagi ini bahwa kita semua yang ada di sini cinta Tuhan. Kita semua sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Kalau tidak untuk apa pagi-pagi kita kumpul di gereja seperti ini. Saya tahu jemaat ini sangat cinta Tuhan. Itulah jemaat terus dikasih Tuhan. Domba-domba terus Tuhan kirimkan. Karena ini tempat yang sangat Tuhan senang. Karena semuanya cinta Tuhan. Sama seperti 10 gadis tadi yang dalam cerita itu. Sama-sama cinta Tuhan, sama-sama pergi menyongsong kedatangan Tuhan.
Tapi apakah 10 gadis itu masuk dalam pesta perkawinan anak domba? Apakah 10 gadis itu, kalau kasarnya apakah 10 gadis itu masuk surga? Enggak. Tidak. Alkitab bilang tidak. Ternyata tidak. Cuma mereka yang siap. 10 gadis ini mewakili anak-anak Tuhan. Anak-anak yang cinta Tuhan. Yang selalu ada di gereja. Mungkin yang lagi pelayanan saat-saat ini. Tapi kalau tidak siap, Tuhan bilang, maaf aku tidak kenal kamu. Di akhir zaman nanti, pada waktu penghakiman, banyak orang yang datang berteriak pada Tuhan, Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku yang menyembuhkan dia Tuhan. Aku yang berdoa untuk dia bangkit Tuhan. Tuhan bilang, nyala engkau, aku tidak kenal engkau. Kalau saudara tidak siap, kalau saya tidak siap, kata ikut itu akan datang padanya. Walaupun kita pelayanan, Tuhan akan katakan seperti itu kalau kita tidak siap untuk itu. Ini inti pengajaran kita di hari ini. Ini yang saya mau ajarkan untuk kita semua di hari ini. Kalau kita tidak siap, Tuhan akan mengatakan seperti itu. Saudara ada di gereja hari ini baik sebagai jemaat Tuhan, baik sebagai para pekerja, mungkin juga melayani, sama seperti saya hari ini. Lagi melayani, ya, dan semua para pelayan-pelayan Tuhan. Kalau tidak siap, Tuhan bilang, maaf aku tidak kenal kamu. Apalagi mereka yang tidak ada dalam komunitas. Apalagi mereka yang di luar sana, yang tidak ada dalam komunitas. Banyak ranjau yang ditebarkan iblis saat-saat ini, di penghujung zaman ini. Ranjau ketakutan, iri hati, sombong, keserakaan, sok tahu, dan lain-lain yang banyak lagi. Khusus untuk para pekerja, saudara masih ingat enggak waktu saudara mau dilantik sebagai pekerja 2 atau 3 tahun yang lalu? Saya selalu bertanya pada para pekerja yang akan dilantik, apakah saudara sungguh-sungguh mau melayani Tuhan? Dengan air mata saudara bilang, saya siap Tuhan, saya siap. Pengakuan saudara itu surga dengar. Saudara bilang, saya siap Tuhan, saya siap untuk melayani Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini ada undangan yang datang buat saudara. Kalau hari-hari ini ada undangan yang datang buat saudara untuk melayani. Mungkin sebagai asyir di depan, mungkin sebagai choir. Kemarin saya dengar, para choir semua pada sibuk, Pak, enggak bisa jadi choir. Sedih sekali rasanya. Ya Tuhan, di mana mereka Tuhan? Di mana pengakuan mereka Tuhan? Saya bilang Santi, tolong siapkan choir. Mau Desember. Semuanya pada sibuk. Mungkin sebagai para pemuji penyembah, mungkin sebagai pendoa. Semuanya sibuk, jawabnya, jangan dulu saya masih sibuk. Jangan dulu saya belum ada waktu. Saudara perlu dipulihkan pengakuan saudara. Ini untuk pekerja ya, para pekerja supaya betul-betul. Karena jangan saudara sebagai pekerja, malah Tuhan tidak kenal saudara. Itu sangat sayang sekali. Saudara tidak punya waktu. Saudara baca ulang ayat ini. Baca ulang perikop ini. Ingat bahwa di akhir zaman ini terlalu banyak ranjau yang ditebarkan iblis untuk kita semua. Terlalu banyak iblis menebarkan ranjau-ranjau buat kita. Karena dia mau apa? Supaya saudara dan saya tidak siap. Pada waktu Tuhan datang kita dalam posisi tidak siap. Dia mau seperti itu. Ini suatu peringatan buat kita semua untuk selalu siap. Karena waktu kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Tuhan tidak kasih tahu waktu kedatangan. Dia kasih tanda-tandanya saja. Dan tanda-tanda itu sudah jelas. Kalau saudara tetap mau sibuk dengan hal-hal dunia, pekerjaan saudara, hobi saudara, pesta pora, keserakaan, kenajisan, atau hal-hal lain yang dunia tawarkan saat-saat ini buat saudara. Saya bilang pelajari ulang firman ini. Baca ulang perumpamaan ini. Karena nanti kita sebagai anak Tuhan
malah Tuhan tidak kenal kita. Dia bilang di dalam Matius 24 ayat 22. Matius 24 ayat 22. Waktu kedatangan anak manusia dipersingkat, artinya dipercepat. Karena di akhir zaman ini masih ada orang-orang pilihan Tuhan. Ada umat yang layak bagi Tuhan, ada orang-orang yang sudah siap. Kalau tidak dipercepat, semuanya akan lenyap, semuanya akan mati karena antikris. Waktu kedatangan Tuhan dipersingkat. Lukas 21 ayat 26 katakan gini. 21, Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati karena ketakutan. Orang akan mati karena kecemasan, putus pengharapan. Karena orang-orang yang mereka harapkan pada berjatuhan. Bapak Ibu, kalau kita taruh harap pada manusia, di akhir zaman ini bintang-bintang itu pada jatuh. Orang-orang besar itu pada gugur, pada jatuh semua. Di Ibrani sudah dikatakan, Ibrani sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Ya, dibilang begini, bahwa pengharapan kita harus bagaikan sau yang dilabuhkan di belakang tabir pada hadirat Tuhan. Kita harus taruh pengharapan kita hanya untuk Tuhan. Yeremia bilang jauh-jauh hari, Yeremia bilang. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, itu yang diberkati. Jadi kita hidup harus taruh harap hanya untuk Tuhan, bukan pada manusia. Ini mesti jadi pegangan kita, kita harus ingat ini baik-baik. Saudara, kesempatan masih ada bagi saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Hari ini maaf kata, kalau ini sedikit keras buat kita semua, tidak apa-apa karena ini sudah penghujung zaman ini. Tuhan Yesus akan segera datang. Mari Well dan Singers bisa kembali ke depan. Ya. Kesempatan masih ada buat saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Well dan Singers bisa kembali ke depan. Dan saya akhiri dengan satu ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-15. A aja ya, bagian yang pertama aja. Anggaplah waktu ini sebagai waktu kesabaran Tuhan. Sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat. Bapak Ibu, anggaplah waktu-waktu terakhir ini adalah waktu kesabaran Tuhan. Gunakan waktu ini baik-baik, gunakan waktu kesabaran Tuhan ini baik-baik. Karena dia bilang, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara mungkin sudah punya mahkota. Saudara sudah peroleh itu dari awal, waktu saudara cinta Tuhan, mula-mula. Peganglah itu baik-baik, jangan suam-suam kuku, jangan tawar hati, jangan mundur, jaga itu baik-baik. Sekali lagi kesempatan masih ada untuk kita semua, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita